Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Tegar Firansa dengan NIM 0801112825. Di sini saya bakal menjelaskan sebuah program yang udah saya buat dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kita itu diminta untuk menghitung hasil pangkat dari suatu bilangan. Di sini juga ada contohnya, misalnya kita input 4. Nah, output dihitung dengan cara satu tambah 2 tambah 3 pangkat 4 sama dengan satu tambah 2 tambah 3 sama dengan 4 terus pangkatnya pangkat 4 berarti kan input itu berarti kalau misalnya kita input 3 berarti nanti dia bakalan pangkat 3 kalau kita input 5 dia nanti bakalan pangkat 5. Nah, langsung saja untuk algoritma deskriptifnya. Yang pertama itu adalah mulai. Setelah kita mulai, kita bakalan pesan tempat untuk variabel. Ada variabel n. Variabel i ini untuk inisiasi, nanti untuk perulangan. Terus ada jumlah deret. Aku menggunakan j. Dan ada a itu sebagai, bentar. Dan ada a ini sebagai hasil pangkatnya. A itu. Nah, di sini untuk N, I, sama J itu menggunakan tipe data integer, sedangkan hasil pangkat atau A itu menggunakan tipe data long long. Kenapa begitu? Karena di integer itu ada batas maksimal dari bilangan bulat itu. Jadi kalau misalnya udah melebihi batas, nanti hasilnya itu nggak apa namanya nggak sama dengan hasil sebenarnya. Jadi dia bakalan mencetak hasil yang salah. Makanya untuk hasil pangkatnya itu akan menggunakan tipe data long long. Nah, setelah kita pesan variabel, kita bakal memasukkan nilai untuk variabel n. Setelah itu, kita bakal inisiasi jumlah deret awal sama dengan nol. Kita kan nggak tahu kan berapa jumlah deret yang akan dihitung ke depannya. Jadi kita inisiasi dulu kalau jumlah deret awalnya itu sama dengan nol. Setelah itu, kita bakal melakukan perulangan dengan inisiasi i-nya sama dengan satu sampai ke n-1. Kenapa n-1? Karena tadi kan untuk n itu bakalan jadi pangkatnya. Jadi kalau misalnya kita inputnya 4 berarti nanti yang deretnya ini hanya sampai 3. Berarti kan 4 min 1. Setelah kita melakukan perulangan, kita bakal periksa dulu apakah I-nya sama dengan N-1. Jika iya, maka dia bakal mencetak I dan melakukan perhitungan jumlah deret sama dengan jumlah deret ditambah I. Jika tidak, maka akan mencetak I dan simbol plus. Melakukan perhitungan jumlah deret sama dengan jumlah deret ditambah I. Nah, jika perulangan itu udah selesai, kita bakalan melakukan inisiasi lagi untuk menghitung hasil pangkatnya. Tadi kan kita udah mencari untuk hasil jumlah deretnya. Sekarang kita bakalan menghitung hasil pangkatnya. Pertama kita pasti inisiasi dulu pangkat awalnya itu sama dengan satu. Kenapa sama dengan satu? Karena perkalian. Kalau kita sama dengan nol, kalau kita kalikan dengan hasil yang awal, otomatis hasilnya bakal nol. Jadi kita kalikan satu untuk inisiasi perkalian atau hasil pangkatnya. Setelah itu kita bakal melakukan perulangan lagi dengan inisiasi i sama dengan satu sampai ke n. Tadi n min satu. Ya ini sampai ke n karena pangkatnya sampai ke n. Terus hasil pangkat sama dengan hasil pangkat dikali jumlah deret. Maksudnya itu hasil pangkatnya itu sama dengan hasil pangkat dikali jumlah deret. Misalnya I-nya itu lebih memenuhi kondisi, maka hasil pangkat yang awal tadi satu bakalan dikali jumlah deretnya. Jumlah deret tadi misalnya 6 kan. Nah, satu kali 6 berarti hasil pangkat yang pertama 6. Terus dia ngecek lagi apakah 2 itu lebih kecil atau sama dengan n. Berarti kan kondisinya memenuhi. Maka dia bakal mengali ini lagi. Hasil pangkat yang terbaru tadi kan 6. Berarti dikali jumlah deret. Jumlah deret tadi kan 6. 6 kali 6 itu 36. Begitu terus perulangannya sampai kondisinya tidak memenuhi. Kalau kondisi sudah tidak memenuhi, maka dia bakal mencetak nilai dari hasil pangkatnya. Nah, itu selesai. var eh ini ada variabel deklarasi variabel dulu ada n i j itu integer terus ada a itu menggunakan long long tadi udah dijelasin juga terus ada begin untuk mulai terus ada read kita input nilai n-nya terus ada proses inisiasi j itu sama dengan nol untuk di awal terus ini ada kayak simbol aja mempercantik urut simbol ini aku tuh mau bikin gini
nanti hasil keluarnya itu gini. Hasil keluarnya ini bakalan aku bikin gini. Nah, habis yang cetak ini dia bakal melakukan perulangan dari satu sampai ke n-1, berarti sampai ke berapa nanti. Terus dia bakal ngecek apakah I itu sama dengan n-1. Nah, kalau dia sama dengan n-1, berarti dia bakal mencetak I saja. Kenapa aku pakai if begini? Karena di sini nah, di bagian akhir ini nanti kan nggak ada plus lagi kan, berarti dia nggak bakalan nyetak simbol plus lagi karena udah berakhir ini. Itu untuk yang if yang ini. Terus ada proses juga untuk jumlahnya itu J ditambah satu. Misalnya jumlah yang awal tadi tambah dengan satu. Satu ini inisiasi I tadi kan satu. Nah, habis itu kalau kalau kondisi ini nggak memenuhi, dia bakalan ke kondisi yang ini. Berarti dia ke bagian false-nya, yang salahnya. Berarti dia mencetak I sama simbol plus. Dan tetap aja dia bakal ada proses untuk menghitung jumlah deretnya. Itu and if, itu and for. Nah, ini yang aku omongin tadi hanya simbol-simbol aja, simbol untuk gini. Dia bakal menampilkan teksnya mana tadi? Coba. Dia bakal begini, menampilkan ini aja itu tuh kayak sebatas simbol aja sih, biar mempercantik. Terus setelah kita itu dia bakal inisiasi lagi untuk hasil pangkatnya itu awalnya itu adalah satu, terus ada perulangan dari satu ke n sampai kondisinya tidak memenuhi. Yang di sini ada proses itu adalah hasil pangkat diisi dengan hasil pangkat dikali jumlah hasil jumlah akhir yang ini bahkan dikali ini terus ada n4 ada n. Nah, ini untuk flowchartnya. Nah, ini kan ada start tadi kan kita input n terus ada inisiasi j sama dengan nol, kita input simbol tadi terus ada perulangan. Kalau perulangannya benar dia bakal ngecek apakah I sama dengan n-1. Kalau iya dia cetak I, kalau tidak dia cetak I sama simbol plus. Habis itu bakalan ada J sama dengan J plus I. Ini walaupun dia benar atau salah, dia tetap menghitung jumlah deretnya. Itu ada I plus plus dari sini. Habis itu ada perulangan lagi sampai kondisinya nggak memenuhi. Kalau kondisinya udah nggak memenuhi, maka dia bakalan ke sini. Dia bakalan cetak simbol, bakal menampilkan N, dan juga bakal menampilkan nilai J-nya. Habis itu ada inisiasi lagi kan untuk mencari hasil pangkatnya itu A sama dengan satu. Habis itu ke perulangan dari I sampai ke N. Kalau dia benar berarti A-nya sama dengan A dikali C. Nah, kalau dia benar ke sini dia lanjut ke perulangan. Kalau kondisinya udah agak memenuhi lagi, kalau salah berarti dia bakal langsung cetak ke A, N habis itu. Mungkin langsung saja ke programnya. Nah, pasti yang paling utama itu kan kita bakal komponen utama ada include ya stream, using namespace, di main, terus ada begin dan end untuk sebuah programnya, terus ada deklarasi variabel, nji tadi menggunakan variabel integer, terus ada a tadi menggunakan long long. Nah, di sini dia bakal mencetak teks nilai, habis itu baru kita masukkan nilai n ini, baru kita masukkan nilai n-nya. Nah, itu dia bakal mencetak ini. Terus ini ada inisiasi, inisiasi yang ini. Ini kalau di sini aku inisiasi yang ini yang ini. Nah, for habis itu ya sama dengan programnya kita. Nah, terus ada perulangan kan I itu sama dengan satu sampai kondisinya I lebih kecil sama dengan n-1. Terus ada perubahannya itu ada I plus plus. Terus ada pengecekan if I sama dengan n-1 maka dia bakal mencetak I dan ada proses untuk mencari jumlah deretnya J sama dengan J plus I. Nah, kalau kondisi if ini nggak memenuhi maka dia bakalan kondisi ke else. Ini dia bakal cetak I sama plus. Terus ada proses juga untuk J sama dengan J plus I. Dia tetap aja sih, hanya beda di plus ini aja. Terus bakalan ada si out. Si outnya ini untuk mempercantik. Terus ada inisiasi untuk hasil pangkatnya. A awal sama dengan satu. Habis itu ada for ulangan lagi.
Dia bakalan ngecek dari sini A dikali asup pangkat sama dengan A dikali J jumlah dari deret ini. Mungkin kita langsung saja running ya. Running. Misalnya kita contoh kayak di sana tadi kan kita input 4. Nah, sesuai kan? Berarti bakalan ada angka ini. Kita jelasin ya. Nah, berarti di sini kita input 4. Habis itu dia bakalan mencetak ini di dalam proses, terus dia lakukan ke ini. Berarti kan I-nya 1, yang ini berarti N satu 3 kan. Apakah satu lebih kecil sama dengan 3? Iya, berarti dia bakalan lanjut ke kondisi ini. Apakah I sama dengan N-1? Apakah sama dengan 3? Tidak, berarti dia langsung ke kondisi ini. I plus. I plus. Nah, untuk kondisi jumlahnya itu 0 ditambah 1. 1 berarti kan untuk J yang sekarang itu 1. Terus kalau ke I plus plus berarti kan sekarang 2 kan. I-nya 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Iya, berarti dia bakal ngecek ke sini lagi. Kondisi ini apakah memenuhi? Tidak. Berarti dia ke kondisi ini. Dia bakal mencetak I plus. Berarti dia bakal cetak 2 plus. Tadi kan untuk J-nya 1 kan. Nah, sekarang berarti I-nya 2. 1 ditambah 2 itu 3. Berarti J sekarang 3. Ke I plus plus lagi. Berarti I sekarang 3. Apakah I lebih kecil sama dengan Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Iya, berarti dia bakalan ke kondisi ini. Apakah I sama dengan 3? Iya, berarti dia bakalan mencetak I aja. Dia bakalan mencetak I aja, nggak ada plus lagi. Itu ke proses. Tadi kan jumlah yang itu 3 kan. Nah, berarti sekarang ditambah I 3. 3 tambah 3 itu 6. Berarti jumlah deretnya itu 6. Tetapi dia tetap ngecek I plus plus 4. Berarti kan 4 apakah lebih kecil sama dengan 3? Tidak. Berarti dia keluar dari perulangan ini. Dia keluar dari perulangan ini. Dia bakal mencetak ini. Mencetak simbol ini. Dan juga dia bakal menampilkan nilai N yang kita input di awal. Itu sama dengan ini ada jumlah jumlah ini jumlah pangkat kan jumlah pangkat jumlah deret yang udah dilakukan perulangan tadi 6 kan jumlah deretnya terus ada pangkat terus kita menampilkan nilai n ini tampilannya bakalan seperti ini. Nah, habis itu dia bakalan ke proses untuk mencari hasil pangkatnya yang dimana kita inisiasi A itu sama dengan 1. Berarti kita inisiasi I sama dengan 1 dulu kan. Kita ngecek apakah I itu lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, ternyata iya. Berarti 1 bakalan dikali dengan 6. 1 itu bakalan dikali dengan 6. Dikali dengan jumlah deret. Berarti kan 6. Sekarang yang disimpan itu adalah 6. Kita ngecek lagi I plus plusnya. Sekarang 2 kan. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 4? Dan ternyata iya. Berarti dia bakal melakukan proses. Yang A tadi 6. Berarti 6 dikali jumlah deret 6. 6 kali 6 itu kan 36 kan. Berarti A sekarang itu adalah 36. Dia ke perulangan lagi. Yang I plus plusnya berarti sekarang adalah 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 4? Nah, ternyata iya. Berarti dia bakalan ke proses lagi. Tadi kan 36. Dikali jumlah deret. Jumlah deret itu 6. 36 dikali 6 itu 216. Nah, sekarang berarti itu 216. Kita ke I plus plus lagi. I plus plusnya itu ada 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 4? Nah, iya kan? Berarti dia lakukan ke proses. Yang A tadi kan 216. Nah, 216 ini bakalan dikali dengan jumlah deret lagi. Dikali 6. Hasilnya itu adalah 1296. Tapi kita bakal melakukan pengecekan lagi ke I plus plus. I plus plus sekarang berarti 5 kan? Apakah 5 lebih kecil sama dengan 4? Nah, ternyata tidak. Berarti dia langsung keluar ke hasil perulangan. Dia bakalan mencetak hasil pangkatnya itu yang terakhir tadi itu adalah 1296. Itu 1296. Nah, mungkin kita coba lagi input berapa? Yang agak pendek lah ya. 3 misalnya. Nah, 3 3 pangkat 3 itu sebenarnya 27. Kenapa begini? Kita jelasin lagi ya. Nah, di sini kan kita bakalan ngecek kan, apakah dia ke inisiasi ini kan, I berarti
N min satu ini dua kan. Berarti apakah satu lebih kecil sama dengan dua? Iya, dia langsung ke proses pengecekan ini. Yang ini nggak memenuhi, dia langsung ke posisi ini. Berarti dia bakal cetak satu plus. Terus ada untuk jumlah deretnya, berarti kan 0 plus satu itu satu. Jumlah deret yang sekarang. Terus I plus 2. 2 lebih kecil sama dengan 2. Iya, berarti dia ngecek ke sini. Apakah 2 sama dengan 2? Iya, berarti dia bakalan cetak 2. Dia bukan cetak 2, nggak ada plusnya. Karena dia kondisi yang ini. Terus, untuk jumlah deretnya, tadi kan satu. Satu ditambah 2, berarti kan 3. Berarti jumlah deretnya itu adalah 3. Terus dia di plus lagi 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 2? Tidak, berarti dia keluar dari perulangan. Dia bakalan mencetak si out yang ini. Bakal ada simbol ini. Terus ada simbol yang ini lagi. Terus ini bakalan menampilkan nilai N sama dengan ini nilai jumlah, jumlah deretnya. Terus pangkat, ini input nilai N yang di awal. Nah, masuk ke untuk mencari hasil pangkatnya. Berarti kan inisiasi awal satu kan. I-nya satu kan, inisiasi di awal satu kan. Apakah satu lebih kecil sama dengan tiga? Iya, berarti dia ke proses. Berarti satu dikali tiga itu sama dengan tiga. Berarti A sekarang itu tiga. Kita lanjut ke I plus plus. I plus plusnya dua. Apakah dua lebih kecil sama dengan tiga? Iya, berarti dia lanjut lagi ke proses. Tadi kan A-nya tiga. Berarti tiga dikali tiga itu 9. A, A sekarang itu adalah 9. Kita lanjut ke I plus plus. I plus plusnya adalah 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Iya, berarti dia lanjut ke proses lagi. Tadi kan A, A-nya udah 9 kan. Berarti 9 dikali 3 itu 27. Berarti sekarang A-nya udah 27. Kita ke I plus plus lagi. 4 kan berarti. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Nah, ternyata enggak. A itu enggak memenuhi karena A itu lebih besar dari 3. Berarti dia bakalan keluar dari perulangan ini. Nah, dia bakalan mencetak nilai A. A yang terakhir tadi itu kan 27. Berarti dia bakalan mencetak nilai 27 ke layar komputernya. Mungkin sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.